Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, saya Gede Raditya Manohara akan menjelaskan materi sistem informasi aplikasi hotel berbasis Android yang saya peroleh dari sebuah artikel pada jurnal worldwidescience.org. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya Manohara dengan NIM 2015091031 dari kelas Sistem Informasi 1A. Tujuan aplikasi sistem informasi hotel berbasis Android ini yaitu untuk mendukung kecepatan, ketepatan, dan kemudahan serta mobilitas kepada pengguna sistem tersebut, di mana aplikasi dapat diakses melalui Android yang dapat memberikan kemudahan kepada penggunanya. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai komponen-komponen dari sistem informasi suatu aplikasi yang diantaranya terdiri dari database atau basis data, software atau perangkat lunak, hardware atau perangkat keras, sistem operasi yang digunakan, framework atau rancangan kerja, kelebihan serta kekurangan dari sistem informasi tersebut yang akan saya bahas satu persatu pada slide berikutnya. Sistem informasi diimplementasikan ke dalam perangkat smartphone Android dengan bantuan software atau perangkat lunak yang bernama Eclipse IDE. Adapun hardware atau perangkat keras yang dipakai pada sistem informasi ini yaitu handphone dan perangkat komputer. Sistem operasi minimum yang digunakan pada sistem informasi ini adalah Android Ice Cream Sandwich atau ICS atau versi Android 4.0 ke atas. JSON atau JavaScript Object Notation merupakan sebuah format data yang digunakan sebagai pertukaran dan penyimpanan data. Sistem informasi hotel berbasis Android yang menggunakan fasilitas web service untuk mendukung interaksi antar platform agar sistem informasi dapat dijalankan pada segala jenis platform. Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi dari gambaran umum sistem atau database dari sistem. Saya akan menjelaskan peran tiap-tiap elemen dalam gambaran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu Android device. Android device berperan untuk menampilkan informasi yang telah dibuat, menerima masukan atau permintaan user, dan memberikan informasi yang diterima oleh user. Bagian yang kedua yaitu web service. Berperan sebagai penerima permintaan dari user, mengirimkan parameter-parameter yang telah disusun dalam bentuk query ke database server, menerima hasil eksekusi query berupa output permintaan, dan mengatur proses penyajian informasi yang dikirimkan kepada user.
Bagian yang ketiga yaitu database server, berperan sebagai tempat penyimpanan data, di mana data dieksekusi sesuai dengan perintah dalam bentuk parameter query yang dikirimkan oleh web service. Berikut merupakan aktivitas aplikasi hotel, seperti yang terlihat pada gambar. Sistem informasi ini akan menampilkan 3 menu. Menu yang pertama yaitu room availability atau ketersediaan kamar. Pada menu ini, calon pemesan dapat melihat jumlah kamar yang masih tersedia. Ada 2 bagian menu yang terdapat pada menu ini. Bagian menu yang pertama yaitu view room atau tampilan room, sehingga pemesan dapat melihat terlebih dahulu ruangan kamarnya beserta deskripsi. Dan menu bagian kedua yaitu room rate atau tarif kamar, sehingga calon pemesan dapat mengetahui harga kamar beserta deskripsinya. Menu yang kedua yaitu service atau pelayanan. Pada menu ini terdapat 2 bagian menu. Menu yang pertama yaitu room status atau status ruangan kamar, sehingga calon pemesan atau pegawai dapat melihat status ruangan tersebut dengan mudah. Menu kedua yaitu service atau pelayanan. Ada 3 bagian dalam menu ini yaitu room atau pelayanan kamar, jenis layanan, dan deskripsinya. Menu yang ketiga yaitu menu order atau pemesanan. Pada menu ini akan menampilkan 3 bagian menu. Menu yang pertama yaitu list order atau daftar pemesanan. Di sini akan terlihat apa saja yang nantinya dipesan oleh user atau pemesan. Menu kedua yaitu progress status atau status proses. Apakah pemesanan tersebut sudah diproses atau belum? Dan menu ketiga yaitu menu deskripsinya. Adapun framework dari sistem ini yaitu yang pertama, pengumpulan data-data yang terkait. Yang kedua, pemodelan sistem dengan struktur tree atau pohon dan UML atau Unified Modeling Language menggunakan Microsoft Visio 2010 selama fase analisis dan desain. Yang ketiga yaitu perencanaan dan pembuatan database. Langkah yang keempat yaitu pemrograman web service dengan PHP dan perangkat lunak atau software menggunakan aplikasi emulator tool yaitu Eclipse. Langkah 5 yaitu melakukan pengujian sistem informasi dalam perangkat lunak. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi program dalam perangkat lunak Android. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Pertama-tama saya akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu sistem ini mampu menampilkan informasi yang ada pada modul front office. Kelebihan yang kedua yaitu menggantikan proses manual dengan fitur Android seperti notifikasi ke desktop oleh pegawai saat tamu melakukan check out. Kemudian yang ketiga yaitu menurut saya sistem ini mampu mengelola proses transaksi pembelian kamar yang meliputi pemesanan, pembayaran, konfirmasi pembayaran, serta memberikan keluaran laporan bulanan. Kemudian, di sini saya akan membahas
mengenai kekurangan sistem informasi dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu, aplikasi ini memerlukan akses internet atau mobile data untuk mengakses informasi yang tersimpan di dalam database server. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu, menurut saya, pengguna atau pegawai perlu memahami dan mempelajari teknologi untuk menggunakan sistem ini.